Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi, biasa dipanggil Pak Yudi. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Jangan pernah patah semangat dalam belajar, karena dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu-ilmu baru. Ya, di sini saya akan mengajar tentang pemeliharaan sasis sepeda motor untuk kelas 12 TBSM. Sebelum kita memulai pelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Ya, lanjut kita langsung ke materi pembelajaran tentang rem hidrolik. Pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor ini terbagi 5 bagian. Di kelas 12 TBSM ini kita akan menganalisa gangguan-gangguan yang terjadi pada sasis sepeda motor. Yang pertama itu penanganan gangguan sistem rem pada sepeda motor, dan yang kedua itu pada gangguan pelek dan ban sepeda motor. Yang ketiga, gangguan pada suspensi sepeda motor, dan yang keempat itu gangguan pada kemudi sepeda motor. Yang kelima, gangguan pada rantai dan rangka sepeda motor. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang gangguan sistem rem pada sepeda motor. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas seputar rem hidrolik atau rem disk atau yang disebut rem cakram. Gimana cara pembongkarannya? Saya tidak bisa menjelaskan dengan panjang lebar. Di sini saya ada yang namanya kaliper rem. Kita akan menganalisa bagaimana bisa terjadi kebocoran pada kaliper rem ini. Yang pertama itu biasanya kebocoran terjadi karena dinding silinder ini baret atau luka, atau bisa jadi pada o-ring atau seal ini rusak atau sobek, makanya terjadi kebocoran pada si kaliper rem ini sendiri. Bisa juga terjadi karena baret atau luka pada si piston yang berada di kaliper rem ini. Setelah kita mengetahui apa yang terjadi pada si kaliper rem ini, kebocoran mungkin karena sealnya luka jadi terjadi kebocoran, maka kita harus mengganti seal atau o-ring si kaliper rem ini. Atau terjadi luka atau goresan pada piston ini, maka kita harus mengganti atau memperbaikinya dengan mengamplas si piston ini. Setelah sudah ketemu gangguan atau penyebab kebocoran pada kaliper ini, lalu kita tahap pembersihan untuk memasang o-ring atau seal atau piston ini, atau piston yang baru atau piston yang sudah kita perbaiki. Itu pada kaliper ini kita harus mencucinya dengan air. Setelah itu menggosoknya dengan deterjen atau sabun colek bisa, lalu dibilas dengan air. Setelah dibilas sudah bersih, lalu kita tahap penyemprotan agar tidak ada lagi sisa-sisa air. Kita bisa gunakan kompresor angin untuk menyemprotnya itu. Jadi jangan sampai ada sisa-sisa air yang ada di dalam dinding silinder ini ataupun di piston ini. Ya, setelah kaliper rem ini kelar dengan apa yang terjadi ya kan pada kebocorannya, kita pasang, lalu kita menganalisa pada
master sentral atas ini. Jika terjadi kebocoran pada master sentral atas ini, biasanya rem itu tidak dapat berfungsi, atau kita harus membladingnya berkali-kali agar berfungsi kembali. Biasanya apa aja yang terjadi pada si master sentral atas ini? Ya, sama seperti kaliper rem yang tadi itu. Pada master sentral atas ini juga terdapat dinding silinder di sini, dan apabila terjadi luka atau goresan maka bisa menimbulkan sobek pada seal atau piston ini. Ini bisa disebut piston juga, atau bisa disebut isi master sentral atas. Sama seperti kaliper rem bawah tadi itu. Jadi ketika di sealnya ini luka, itu akan menyebabkan kebocoran dan rem tidak dapat berfungsi, atau terdapat luka dalam silinder master atas ini. Jadi membuat si seal ini sobek dan tidak dapat berfungsi. Setelah kita sudah mengetahui, ya, misalkan di sini itu terjadi baret, baretnya itu nggak terlalu parah, kita bisa dapat membersihkannya atau mengamplasnya dengan amplas halus agar tidak ada baretan lagi. Jika baretannya dalam, mungkin kita harus mengganti si master sentral atas ini, karena jika baretannya itu terlalu dalam, si master sentral atas ini sudah tidak bisa dipakai. Beda dengan kaliper ini. Jika piston kaliper ini baret, maka dipastikan sudah tidak bisa dipakai lagi, harus diganti pistonnya. Tapi di sini jika silinder kaliper rem ini baret, itu masih bisa dipakai karena yang berfungsi itu adalah o-ring atau seal yang ada di sini. Jadi kalau isi dalamnya itu baret, kita bisa amplas dengan amplas halus, kita bersihkan, asal jangan kena si o-ring atau sealnya ini. Ya, setelah sudah menganalisa kebocorannya itu ada di mana, mungkin misalkan kebocoran itu hanya pada si sealnya ini kita bisa menggantinya. Biasanya itu ada yang jual sealnya aja, atau biasanya satu set dengan pistonnya ini yang disebut master sentral atas. Biasanya setelah kita ganti, maka kita lanjut ke tahap pembersihan, sama seperti pembersihan kaliper rem tadi. Kita bisa membersihkannya dengan air dan deterjen. Setelah sudah nampak bersih, lalu kita bisa membuang sisa-sisa air yang ada di dalam ini dengan kompresor angin, agar tidak terdapat air yang berada di dalam si master sentral ini. Setelah sudah dibersihkan, lalu pasang kembali si sealnya ini, jangan sampai terbalik. Jadi di seal ini biasanya ada pegas atau per, masangnya itu ya seperti ini kurang lebihnya. Ya, setelah itu mungkin kebocoran pun dapat terjadi di bagian pipa atau selang seperti ini. Biasanya dia akan terjadi kebocorannya di bagian klem atau ring kuningan ini bisa menimbulkan kebocoran juga.
Ya cukup sekian, mungkin itu gangguan yang ada pada rem hidrolik atau cakram atau dis. Kurang lebihnya bisa dipelajari dalam modul atau materi yang saya kasih nanti di dalam kelas online. Ya udah cukup sekian. Wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.